Halo sobat pecinta drama Korea semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Drama Korea Squid Game musim ketiga sudah dirilis. Nah, kali ini saya mencoba menceritakan alur dari serial tersebut. Sebelum lanjut, sobat jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel Fora Wulandari. Terima kasih. Episode pertamanya dimulai dengan para prajurit yang mengepung para pemain pemberontak yang tersisa. Pemain 145 terbunuh. Noel menyelamatkan pemain 246 alias Kyung Suk dengan menembaknya di perutnya. Lalu, ia menyuruhnya pura-pura mati. Prajurit segitiga itu mengira Noel telah bergabung dengan tim penyelundup organ mereka, lalu menandai peti mati 246. Para prajurit membawa sebuah peti ke dalam ruangan pemain. Ketika diperiksa, peti itu ternyata berisi Gi-hun yang masih hidup. Di atas kapal, para tentara bayaran mencari operator pesawat drone yang hilang. Kapten Park mengarang cerita tentang dirinya yang mabuk dan jatuh ke laut. Woo-sok dan tentara lainnya tampaknya mempercayainya. Gi-hun terbangun di bunker, dikelilingi oleh teman-temannya. Sebelum pemungutan suara dimulai, ia membuat keributan. Ingin tahu mengapa ia dibiarkan masih hidup. Semangatnya hancur saat ia menerima kemenangan frontman. Sementara sang frontman In-ho sambil minum mengawasinya. In-ho kemudian memberitahu Kapten Park untuk menjauhkan para tentara bayaran sampai permainan selesai. Jika keadaan menjadi kacau, In-ho memerintahkannya untuk membunuh semua orang, termasuk detektif Chun-ho. Pemungutan suara dilanjutkan, tetapi Gi-hun yang kehilangan semangat memilih abstain. In-ho memerintahkan petugas untuk memperbaiki tempat itu, karena para tamu VIP akan segera tiba. Seperti biasa, tim biru mengejek tim merah. Pemain 100 menuduh pemberontakan yang gagal itu adalah strategi Gi-hun untuk membunuh pemain dan menambah hadiah uang. Sang dukun menyatakan bahwa Gi-hun tidak akan pernah bisa lepas dari arwah teman-temannya yang sudah meninggal. Kata-kata itu membuatnya tersadar dan mencekik sang dukun sebelum didorong oleh yang lainnya. Sementara itu, Noel tiba di ruang kerja tepat sebelum para prajurit membedah tubuh pemain 246. Ia mengancam mereka, tetapi mereka membalas dan Noel menghabisi para prajurit itu. Seorang prajurit yang adalah seorang dokter memohon agar nyawanya diselamatkan. Dan Noel memerintahkannya untuk menyelamatkan nyawa pemain 246. Para pemain dibagikan makan ubi jalar dan air minum. Sementara itu, Myung-gi memberikan makanannya kepada Junhee, Geum-ya, Yong-sik, dan Hyun-ju mendekati Gi-hun. Hyun-ju meminta maaf atas pemberontakan yang gagal, tetapi Yong-sik menyalahkan Dae-ho dan mengungkapkan pengkhianatannya kepada Gi-hun. Begitu mereka pergi, Gi-hun berbalik untuk melihat Dae-ho yang makan dengan antusias dengan tatapan yang tajam. Woo-sok membawakan Jun-ho beberapa minuman. Woo-sok akhirnya mengungkapkan bahwa Kapten Park sedang memegang obeng ketika operator drone jatuh dari kapal dan ada sesuatu yang aneh dengannya. Namun, Jun-ho menolak untuk percaya bahwa pria yang menyelamatkannya dan membantunya dalam pencarian pulau selama bertahun-tahun akan menyabotase dirinya. Sebaliknya, ia menyalahkan Woo-sok karena terlalu banyak minum bersama operator pesawat drone itu. Di bunker, Gi-hun terus memperhatikan Dae-ho yang akhirnya membuat dirinya merasa gelisah. Permainan keempat pun dimulai. Saat para pemain dibawa keluar, mereka menemukan para pemberontak yang sudah mati digantung. Dae-ho merasa gugup saat melihat mayat Jung-bae, dan kemudian Gi-hun kembali melotot ke arahnya. Di ruang kerja, dokter telah menjahit pemain 246. Namun, ia telah kehilangan banyak darah. Noel memerintahkan dokter untuk menggunakan darahnya untuk transfusi. Untuk berjaga-jaga, ia selalu mengarahkan pistolnya ke dokter. Permainan kali ini adalah peta umpat. Para pemain dibagi menjadi dua tim secara acak. Tim biru bersembunyi dan diberi kunci yang dapat membuka pintu manapun, tetapi tidak dapat menguncinya kembali. Tim merah diberi pisau dan harus menemukan dan membunuh anggota tim biru. Jika mereka gagal,
Mereka akan dibunuh sebagai gantinya. Sebelum permainan dimulai, seorang pemain dapat berganti tim dengan anggota tim lawan yang bersedia. Sementara itu, para tentara bayaran mendatangkan operator pesawat drone baru. Untuk menjaga kedoknya, Kapten Park bersikeras agar semua orang mengenakan jaket pelampung. Wusok tidak ikut naik kapal. Ia ingin menyelidiki tentang Kapten Park. Beberapa hal terjadi. Sebelum permainan dimulai, pemain 124 mengejek Minsu saat dia mengetahui bahwa Minsu bersembunyi saat melihat Semi terbunuh. Pemain 100 mencoba untuk bertukar, tetapi semua orang menolak. Dukun itu mengklaim bahwa dia tahu tempat persembunyian yang sempurna. Myungki mencoba bertukar dengan Junhee, mengklaim bahwa dia tidak dapat membunuh siapapun. Namun Junhee menyatakan bahwa dia akan membunuh semua orang untuk menyelamatkan ia dan bayinya. Selanjutnya, Yongsik bertukar dengan ibunya karena ibunya bukan pembunuh. Daeho gagal bertukar dengan siapapun karena ia membuat janji kosong untuk melindungi mereka. Gi-hun terus menatapnya dan frustasi. Daeho menghampirinya. Ia bersikeras bahwa pemberontakan yang gagal itu bukan salahnya, melainkan salah Gi-hun. Seorang penjaga lalu menariknya dari Gi-hun yang menatapnya dalam diam. Pertandingan akhirnya dimulai. Junhee akhirnya bertukar tim dengan Myunggi dan mengingatkan tentang janjinya. Tim biru punya waktu 2 menit untuk bersembunyi. Pemain 100 meyakinkan semua orang untuk mencari jalan keluar daripada bersembunyi. Junhee, Gemja, dan Hyunju bekerja sama saat melihat Junhee kesakitan. Pemain 124 memberitahu Myunggi bahwa tim biru akan melawan. Itulah sebabnya mereka perlu bekerja sama. Karena ingin menyelesaikan jatahnya untuk membunuh seorang anggota dan kemudian melindungi Junhee, Myunggi setuju. Waktu 2 menit telah habis. Saat tim merah memasuki arena, Gi-hun mengatakan bahwa itu adalah kesalahanmu.